perlu tupu bahwasanya hanggetung amai ketanya oleh Allah, manakala tip-tip amai yang tapubutnya hana dilandasi oleh ilmu pengetahuan tentang amalnya. Yang perlu tupu. Jadi sehebat apapun tanya, sehai apapun tanya, setinggi apapun pangkat kita, asal tidak punya ilmu, apa yang kita amalkan tetap ditolak oleh Allah begitu. Man amila bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Rasulullah. Orang siapa yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang cat, apabila umur tekan 60 tahun, umur ke 50, tapi buat ibadah dari umur 15 hana ilmi, mesaputan ke 50 tahun umur, sapu hana dibi oleh Allah. Sisa lebih tahun tu menyogat, tak kegat, menyuhana, tak kahana. Maka menuntut ilmu itu adalah fardu ain, tidak terkecuali. Maka malam ini kita coba membahas dalam waktu yang singkat menyangkut dengan sifat ujub. Ujub itu mengagumi diri sendiri. Secara bahasa kita kagum terhadap diri kita sendiri. Sementara menurut istilah, ujub itu adalah menganggap dan merasakan dirinya lebih dari orang lain, seperti membanggakan dirinya lebih berilmu, lebih banyak ibadah dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan ujub yaitu menganggap dan merasakan dirinya itu lebih daripada orang lain. Orang yang anggap drog merasa bahawa goknya lah yang lebih daripada orang lain, nyan bak orang nyan kaiduk sifat ujub. Dia sudah ujub. Contoh seorang yang berilmu, dia merasa bahawa dirinya itu lebih ilmunya daripada orang lain, maka sudah disebut ujub. Misalnya saya duduk di sini, ketika di dalam hati saya ada perasaan menganggap bahwa bapak-bapak ini semua di bawah saya yang lebih di bidang ilmu, maka saya sudah termasuk dalam golongan orang yang ujub, merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Itu saya sudah dianggap ujub. Demikian juga dalam hal beribadah. Ketika kita menjadi imam, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Di dalam hati kita dengarkan, oh semua jamaah terdiam, sepi, sunyi, senyap. Memang bacaan saya luar biasa. Imam lain enggak ada seperti ini. Itu sudah ujub. Sudah ujub. Nyan imum ka ujub. Nyan sembayang imum nyan saputan. Demikian juga kita. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tanpa bimbangkan kehilangan perkara-perkara tersebut dan melupai yang ianya pemberian dari Allah Ta'ala kepadanya. Jadi sifat ujub itu ketika timbul pada diri seseorang, tidak ada pertimbangan pada diri orang itu bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia miliki, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ujub itu dia bisa melupakan pemberi nikmat kepadanya. Dia mampu beribadah,
itu adalah nikmat Allah. Suaranya indah ketika membaca ayat-ayat Allah, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ujub timbul di dalam dirinya, Allah dia lupakan. Pasti dia lupa kepada Allah ketika timbul ujub di dalam dirinya. Bahwa semua yang dia miliki hari ini, yang dia kerjakan hari ini adalah nikmat Allah, rahmat Allah. Tapi dia lupa ketika ujub sudah menguasai dirinya. Nah, ujub ini adalah punca takabur. Sifat ujub merupakan dasar ataupun punca utama timbulnya dalam jiwa manusia itu sifat takabur, sifat sombong. Maka orang menyuka jiduk sifat ujub, nyan sombong pasti nak bergaya. Ketika kaiduk sifat ujub, nyan sombong hai pelu, isedot ini. Karena nyo punca penyebab utama timbulnya takabur adalah ujub, merasa dirinya yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, sehingga akan lahir sifat takabur. Sifat ujub ini suatu kelakuan hati yang sangat berbahaya dan tercela. Ia membinasakan pahala ibadah dan menghilangkan pertolongan Allah Ta'ala. Sifat ujub ini merupakan perasaan, kelakuan daripada hati seseorang yang ketika sifat itu zahir dari manusia itu, maka akan hilang pahala ibadahnya dan akan hilang pertolongan Allah kepada manusia ujub itu. Allah tidak akan menolongnya dalam kondisi apapun. Allah tidak akan membantu. Tidak akan membantu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah, kata Allah, peristiwa hari peperangan Hunain, di mana kamu telah merasa bilangan kamu cukup ramai, lalu kamu memandang remeh, menganggap gampang, menganggap rendah kepada kekuatan musuh hingga kamu dikalahkan. Anggapan kamu itu tidak menolong kamu sedikit pun, kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 25. Ini jelas. Coba kita lihat, Allah tidak akan membantu menolong orang yang ujub, yang merasa dirinya lebih. Terbukti peristiwa perang Hunain, perang yang terjadi antara pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Hawazin dan Bani Saqif, di mana pada waktu itu kekuatan pasukan Rasulullah 12.000 orang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, sempurna. Ketika terjadi peperangan, sebahagian para sahabat merasa mereka punya kekuatan yang sangat besar dan dianggap musuh ini tidak punya kekuatan karena mereka sedikit. Akhirnya dianggap remeh, dianggap rendah mereka. Sahabat berperang seperti perangnya anak-anak karena musuh tidak banyak. Di dalam hati para sahabat, ini musuh nggak ada lawan. Kita 12.000 orang. Mereka akan hancur dengan kita. Ternyata Allah membalikkan itu semua. Allah tidak memberi pertolongan kepada pasukan Rasulullah. Akhirnya kekuatan Rasulullah dan pengikutnya diobrak-abrik oleh musuh yang sedikit, jauh daripada banyaknya umat Islam pada waktu itu. Rap-rap talu, sit-karap talu. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada bala tentaranya, taubatlah kalian, jangan anggap remeh, jangan angkuh, jangan ujub, merasa mereka rendah, jangan, kata Rasulullah. Maka Allah tidak akan pernah membantu. Ketika sahabat menyadari itu semua, maka mereka kembali menyesali, memohon ampun kepada Allah. Akhirnya baru mereka berperang mendapatkan kemenangan. Nah, itu bukti nyata yang Allah tampakkan kepada pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujub itu berbahaya.
Karena ujung-ujungnya takabur. Ketika manusia sudah takabur, jangankan manusia di dunia, iblis yang di dalam syurga Allah usir ke dunia disebabkan oleh sifat takaburnya, kesombongannya. Apalagi manusia yang berada di dunia mengharapkan syurga, maka tidak akan pernah syurga itu didapatinya. Ketika ujub dan takabur sudah menyelimuti hati manusia itu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, al-halaku fithnainil qanut wal ujub. Kebinasaan itu berpunca dari dua perkara. Kebinasaan diawali oleh dua hal, kata Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah. Yang pertama, putus asa atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Putus asa atas rahmat dan karunia Allah. Contoh, kita bekerja sama dengan teman kita, punya kedudukan yang sama, ya? Tapi teman kita naik mobil, kita masih naik kereta. Akhirnya kita berkeluh kesah, putus asa, alah, naik tak kerja ni, saban kedudukan, tapi kita yang mau motor, anda tak ada main, keluh kesah. Padahal kalau dia mau berfikir, kalau apa yang Allah titipkan kepadanya dia terima dengan ilmu, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan hidup. Bagaimana contoh? Tanya tak Honda ataupun tak tangin lah apa. Ngan tanya siapa si kerja ngan tanya sabah kedudukan ji kai Fanda. Jangan dayung tangin me Honda. Le ton put ton lagi nya. Tapi selama put ton itanya hana ada doa rumah sakit. Hana ada doa rumah sakit. Ingan je Fanda tip belun payah cuci darah. Soga. Nah, itu kalau orang menerima titipan Allah itu dengan ilmu. Tapi berbeda kalau menerima apa yang Allah, rahmat Allah itu dan nikmat Allah itu dengan nafsu. Beda. Makanya orang yang terima rahmat dan nikmat Allah dengan ilmu, hidup gaknya aman macam santai. Hana ribut, bahagia walaupun pajong ke mesin. Tapi bahagia tak hidup, senang tak hidup. Hana ribut. Harga nak perah mana? Dia hanya berlahir dengan motor, motor. Fadlah, dia tak tengin. Iji tip belun payah hajak Singapura. Asal kata belun payah hajak Singapura tapi idih payah hayat tu rumah sakit Singapura. Pada BP, hitin tu bit tip belun yang kejadian. Itanyo rumah sakit hanya ada doa. Asal ibang soboh perut iputa ajak WC normal. Buang qada hajat normal. Siapa lebih baik? Justru Allah memberikan itu, menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Ketimbang Allah beri Avanza. Lebih baik Allah beri mobil, beri kereta ataupun kertangin kepada kita. Kita tidak punya risiko lain. Nah, ini maka terimalah apa yang diberi Allah itu dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Nah itu, maka jangan putus asa dari rahmat dan karunia Allah karena kita akan binasa. Yang kedua, merasakan diri lebih dari orang lain lalu memandang remeh kepada orang lain. Nah, itu ujub. Ujub adalah puncak seseorang itu akan mendapatkan kebinasaan di dalam hidupnya dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Hanya merumpuk dia. Ji'uh, nyutanya ujub. Ya. Kemudian pada pasal selanjutnya kita coba melihat tentang penyakit riya. Riya. Apa itu riya? Memperlihatkan amalan kepada manusia. Sama ada bertujuan maukan pangkat di dalam hati manusia atau maukan manfaat keduniaan dengan amal ibadatnya, seperti maukan upah atau kepujian. Riya adalah haram
dan dinamakan juga syirik khafi atau syirik tersembunyi. Sebagaimana Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan amalan yang kita kerjakan kepada manusia, baik untuk dipuji ataupun untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun untuk mendapatkan upah. Yang keria. Contoh, long ke telefon le Pak Dahlan, Ustaz Nawate ne ganto tungku Syekh Jul Tiat karena agaknya kondisi sakit. Untuk semua ber. Oh nah, Pak. Nah, ketika long berangkat pun, long jak keno, long jak semua ber, dalam hati nyo nak merempok sedekah. Lebih sedekah. Maka long jak karena lebih sedekah. Nyan long riya. Itu disebut riya. Menasyd. Tanya dah sembahyang, tak ibadah dah sembahyang. Ketika dah sembahyangnya, kena dah ajak berjamaah dalam hati supaya lu ngak gede pule gesi bahawa lu jamaah tetap sabi berjamaah di masjid. Nyan riya. Supaya lu ngak ituri lurung, maka kujak sabi sembahyang berjamaah. Hingga urung lu ituri ketika perle lu dumpu dah. Nyan disebut dengan riya. Jadi riya itu merupakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kecil. Salah-salah je ke syirik raya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka hati-hati dalam beribadah itu bersihkan niat. Tujuan beribadah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Tujuan kita beribadah karena perintah Allah. Orang-orang neduk orangnya di masjidnya dandang nepreh isya kan karena macam-macam, tapi karena memang kewajiban yang Allah wajib atas getanya mandum bahwasanya tuntut ilminya adalah fardu in. Tapi menyusulain daripadanya tanya nit adu eno ala nembak kujak ku dia kopi kuduk kuduk pegah gegok kuduk eno keroko ku dengar ke semebut anyar ya. Jadi baik mengkait dengan pulain. Waktu tengok ibadah tapi hanya mengkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru adum kena apa? Enggak sembahyang rutin, enggak sembahyang berjamaah karena belum nak pernikah ni ini. Jadi ke wali. Nya hana pahala nyari riya. Karena nak pernikah ni ini maka ayat sembahyang jamaah. Nya hana pernikah hana sembahyang. Nyari riya. Jadi Allah ni pegah dalam Quran, fawailul lil musallin, maka neraka wailullah bagi orang-orang yang salat. Orang sembahyang merumpok neraka wailun, na'udzubillah. Orang yang menjudi merumpok neraka biasa. Ya, karena memang but gedam Tuhan. Tapi ketika gedanyo dah sembahyang merumpok nerakanya yang luar biasa. Dengan ibadah kita bertambah jauh dengan Allah. Dengan apa lagi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang paling berbahaya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang yang salat dimasukkan dalam neraka wailun? Bagi orang-orang yang sembahyang mereka itu lalai dari menyempurnakan sembahyangnya, yaitu mereka yang riya. Orang sembahyang tapi lalai riya sembahyang. Dalam sembahyang riya, maka tempat neraka wailun, na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nyokuh perle ilmi. Neraka wailun lalai riya lah sembahyang. Allahu Akbar. Ya, dalam hati nyo sembahyang jamaah merumpok pahala sekian. Ya. Alian dalam sembahyang watik aduh ingat pahala, ingat dua. Dua rakaat kedua pun heka. Ya,
Pun kalau baca Fatihah pun kalau. Dan semayang. Ada semayang lalih. Dan semayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pu yang menulis bab bintih masjid habis baca. Yang maya, yang dia, yang lalek ria, wala ria. Olehnya begitu mulai takbir Allahu Akbar, lam tergebi tengah Allahu Akbar, mutume bayangkan kiban ni asam ke ke ciri buju mameh tan pakai terasi dah. Ha? Alihnya na bukan onubi tertumbuk yang kali rubuhnya mangat tak tengah takbiratul ihram. Ha, yang mudah sembahyang. Nah, yang maka perlu ilmu inilah butuh ilmu. Jadi ketika datang godaan di dalam salat, jangan dibiarkan, jangan diikuti keinginan nafsu di dalam salat, tapi lawan. Ketika kita sedang membaca Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Datang bisikan. Ya, datang. Tidak perlu khusyuk kali bacaannya. Itu pekerjaan dah ditunggu di luar. Orang dah lama tunggu. Sudah dari tadi dicari bapak. Bacaan sedang-sedang aja, enggak perlu terlalu benar. Cepat-cepat sedikit salat. Nah, kalau kita punya ilmu, kita tidak mengikuti bisikan itu. Bahkan hati kita akan membantah. Iblis, jangan coba-coba kamu menggoda saya. Tapi yang mau melawan hati kita juga. Jangan kau bisikkan yang bermacam-macam hal ketika saya sedang berhadapan dengan pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu perdayai saya. Berangkat kamu. Dan sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan. Ya, baik lalelah maya. Ini lale, maka keberah salah sabuh jalan keluar salat itu akan membawa kepada khusyuk. Kita tahu makna apa yang kita baca. Enggak tahu itu, kata Imam Al-Ghazali, paling kurang anggota tujuh kita ini khusyuk dalam salat. Itu paling kurang. Paling kurang. Tengok-tengok Allahu Akbar. Perintah Rasulullah mata kepada tempat sujud. Ke situ kita lihat. Tengok baik. Allahu Akbar. Mata unan tiga, wi tiga, atas tiga. Nak cicak dengan mentetak cicak-cicak dah tumai kala. Nyah nak khusyuk leh. Nyah kai tamang dalam bahagian lalai, kai tamang kriya. Jadi paling kurang han mampu tak ingat pu yang tak baca, tapi anggota tujuh tanya bu khusyuk. Baik Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jaru lagi maru. Itulah fawailul lil musallin. Paling kurangnya kabeh rendahnya. Khusyuk anggota kita pada tempatnya sebagaimana diperintahkan Rasulullah, itu alhamdulillah. Itu paling kurang. Yang paling kurangnya kabeh rendah. Nalo mimiupnya dengku hanali. Itu paling rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa huwa riya'u. Yaqulullah yaumal qiyamati lil mura'in idza jazallahu an-nas bi a'malihim. Idhabu ila alladhina kuntum tura'un fid dunya unzuru hal tajiduna an indahum jaza." Bahwa sesuatu yang paling aku takuti, kata Rasulullah, berlaku atas kamu umatku ialah syirik kecil, yaitu riya. Rasulullah yang paling ditakuti yang akan terjadi atas diri kita umatnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Cukup ya ke Rasulullah.
Getanyonyo akan hidup penyakit ria selaku umat. Nak boleh apa pasal ya ingat dia anak dengan cucu repatnya apa pasal ke getanyo. Tapi nyamban cintanya Rasulullah kepada kita. Kita sejauh mana sudah mengingat kepadanya? Sejauh mana sudah menjalankan syariatnya? Sejauh mana sudah kita jalankan ajaran yang sudah dibawa oleh dia? Sejauh mana sudah ketaatan kita kepadanya? Sematih katanya ke Rasulullah. Aduh, nakah. Ya, payah tanya buat ni. Munyo Nabi lagi nya. Nabi bahkan wate lahir mentang. Wate lahir gebet ule getanya buat Allah ummati. Pat umat lu. Nabi nyamban sayang tu getanyo Nabi. Mana si wate Rasulullah kena wafat, hanya getanya lain. Kiban umat lu. Wate lu hanali Allah ni. Dia kan katanya kiban Fatimah, kiban Ali, kiban Hasan, kiban Husain. Hana tanya dia. Mu perumoh mana dia. Ngan ban cinta Rasulullah ke tanya. Tapi dia ya. Putra kanan tapi agama yang ka getitip nyu lagi-lagi kan tak perlu agamanya. Sang-sang sapu hanya tak pubut le dengan Islamnya. Mana? Ni dia. Tapi alhamdulillah insyaallah baik roh kita nyu. Eroh katanya yang dalam masjid, maya luar masjid, talake ba Allah beroh syid. Ataupun yang kakak nanti ingat ke agama, talake ba Allah, saudara katanya buti ingat ke agama. Di mana pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya. Semasa di dunia, ketika Allah memberi balasan kepada mereka. Kata Rasulullah, besok di yaumil kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang ria di dunia ini tatkala Allah memberikan balasan terhadap apa yang dia kerjakan di dunia ini. So Allah akan berkata, apa kata Allah? Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kepadanya semasa di dunia. Adakah kamu akan dapati apa-apa balasan di sisi mereka? Kata Allah. Orang kiamat kagak sidang. Ya Allah, lung nalung sembahyang ya Allah. Maka Nabi Allah pahala ke lu. Lung nalung puasa, lung nak bantu anak yatim, lung nalung bantu fakir miskin. Kagak pegah oleh Allah ke jauh. Kanjak laki fahla ba urang yang kapelemah amalan ro ke meno baik bak lu. Ikah ka sembahyang karena na wali kota ya sembahyang Masjid Jami. Ikah kepala dinah ya kedak koi pecat. Kalau ke bak wali kota kah pahala ke Allah. Kah kayak sembahyang karena na gesi tapi gak sembahyang. Takut tu ada musibah item yak sawa ke. Kalau ke bak gesi kan kayak kamu sedekah ke anak yatim supaya ngaji kalan le kepala bagian le kepala dinah ngai pe pangkat dan jabatan. Laki bak ji. Laki bak kepala pokok ji bak so meno. Wate tapubut amalan nyan ho mukumat hati tu nyan bak urang nyan giu laki pahala le Allah ro kiamat lung nek kalan putra AIB kekah oranyo. Nak kalian le urang yang kapelemah amalan yang guna, kunu urangnya putra AIB kekah. Kena Allah. Karena idonya wate kapubu amal kan karena lu, karena awaknya mendungkan, aku nak kalian urangnya putra AIB kekah. Tidak ada. Kalau kita sadar, tidak ada. Punya kepala dinah, punya wali kota, punya presiden, punya pulin macam-macam dumnyan atasan-atasan dayo. Wate mati dengan AIB pahala haji. Urang kiamat yang bisit Allah. Dan yang jamin kemakmuran dan keamanan katanya hidup di dunia juga Allah, orang lain haik. Syarat semah Allah semata-mata karena Allah. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah aku karena aku kata Allah. Aku akan memberikan makanan, akan mengenyangkan kamu daripada kelaparan. Dan aku akan memberikan keamanan bagi kamu daripada ketakutan. Nah,
Yang ikbi kemakmuran, yang ikbi keamanan Allah. Ya, maka punya perle makmu kampung, urung makmu kampung tayo, makmu dusun tayo, aman dusun tayo, maka hidup makmurkanlah masjid Allah. Masjidnya kan diibaratkan dalam hadis rumah Allah, maknanya tempat rukuk dan sujud beribadah kepada Allah. Ketika rumah Allah kita makmurkan, maka Allah juga akan memakmurkan tempat tinggal kita dan akan memberikan kenyamanan dan keamanan di tempat tinggal kita. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tapi catat garis bawah, semua yang kita lakukan karena Allah. Kita makmurkan masjid karena perintahnya. Wa ya'muruna masajidallah. Ya kan? Perintah Allah, makmurkanlah masjid-masjidku, kata Allah. Tapi makmur, namanya perle kampung, negara, kota katanya makmur, hanya jalan. Nah. Dan perintah itu lebih utama kepada pimpinan. Pimpinan munyogayak sembahyang berjamaah selama 40 kuro turut-turut hana tinggal musabah wate, nyan gampung yang gak nyan pimpin, kota yang gak nyan pimpin, ataupun negara yang gak nyan pimpin akan makmur, akan aman. Apalagi seterusnya. Itu kuncinya. Ya, sehingga hidup diucap oleh Allah. Jadi sembahyang katanya kibang kahek kata bulan-bulan sedekah yang kata bi, ana apa bi bak manusia lah ke? Karena ikah yang keharapkan bak manusia. Kapelimah bak manusia, silakan minta kepada mereka. Jangan minta kepada saya. Hanya bisa pun. Nah, maka hana hek dapat pun pahala. Yang na nuraka. Fawailul lil musallin. Na'udzubillah. Sebab-sebab menimbulkan riya. Apa penyebab riya itu? Yang pertama, suka dipuji. Setiap amal yang kita kerjakan, kalau kita suka mengerjakannya karena ingin dipuji, pasti amal itu akan menimbulkan riya. Yang galak ipu jauh. Sebab yang kedua, takut dicela. Nyo bahasa jino puikan. Tidak bisa menerima kritikan. Ya, nyo bahasa jino. Saya kai kritik kata drop. Saya kai kritik kabeh. Ayu jak urang yu drop yu poh macam-macam. Itu penyebab timbulnya riya. Ya, yo cak dia kritik. Mak lebih-lebih mesti tengok pemimpin, tengok gesi nyuk kepala dinah wali kota. Ayu cukup ya kritik. Padahal dengan dikritiknya bisa membuat kita hati-hati di dalam menjalankan tugas. Nah urung pingat. Nah hana urung pingat kan cukup bahaya. Membak jalan pi tajak menyo hana urung pingat, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning mupok. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuningnya ke pingatnya. Mah haji musuh kai lampunya. Tapi dari warna itu nyok meno. Takkan mam itu warna merah. Itu ke warna merah. Silakan jalan, Pak. Keaman. Ya kan? Tengah dajak, nah itu bit merah. Nah, jika sang tulis sang bak warna merahnya, ni dia ngelepak hanaman jalan gop dengan ekor. Tengah dajak, nah ada lampu kuning. Ingat dia aju. Sang-sang ikun di warna kuningan, hati-hati Pak. Hati-hati nyok karap tu lampu merah urang tengah mengawal-awal ekor. Mengawal ekor jalan, hati-hati. Langsam baju motor, langsam baju Honda Pak. Karena muncul talah-talah harus mukoh lampu merah, mukoh. Jadi peringatnya memang perintah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihatilah dengan kebenaran, nasihat menasihatilah dengan penuh kesabaran. Memang perintah. Perintah. Yani kita jangan selalu menganggap negatif ketika kita dikritik oleh manusia. Jangan selalu menganggap negatif. Tapi coba renungkan dan pikirkan dulu.
bahasa yang dikeluarkan oleh manusia tersebut. Baik ya tu, puya tu. Yang manusia memang nak kekurangan, butuh kepada manusia yang lain. Kita tidak akan tidak pernah sempurna tanpa manusia yang lain. Yang ketiga, tamakkan harta. Tamak harta, luba ke harta. Sep harta. Kana Honda, perle motor, kana Fanta, perle Innova, kana Innova, perle Fortune, kana Fortune, perle Hammer, kana Hammer, perle Putra mano, ka Robicon, kana Robicon, ka perle kapai pesiar, kana kapai pesiar, ka perle kapai ratu. Engkau sep. Saya duduk kedai kopi, hai fikir aku. Hana sep dompet aku nak beli motor boleh. Padahal motor kena 5 macam mermo, tapi tetap hati. Tamak. Itu akan menimbulkan sifat riya. Karena wate kala kenderaan yang akan timau. Ya kan? Mantai Robicon. Sapat nganga. Padahal betul apa dah. Ana mupat dengan Robicon ro. Katimo riya. Pakaian mana sih? Dia tasuk pakaian cukup gagah ni, bantajaan, buat undangan. Oh, nyata tertu, nyata wartu. Okey, ayo tawannya pagi ayo tak ada pun. Mertu yang balik. Hari ria, hari handet deh. Menimbulkan ria. Maka bagi menghilangkan ria hendaklah dihilangkan sebab-sebabnya. Kiban cara ria nyan bekna bak gedanyo bergadah sebab. Ya, bergadah sebab. Munyo gadah sebab, maka bak gedanyo hanaria. Yang pertama pun gedanyo bek senang dipuji, yang kedua gedanyo bek bengih wate dikritik oleh manusia, yang kedua gedanyo bek tamakkan harta. Bek hansip-sip, tapi syukurilah apa yang telah Allah titipkan kepada kita, maka pergunakanlah semua itu pada yang dicintai, yang disenangi oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah diingat bahwa suka dipuji, takut dicela itu merupakan racun yang membinasakan pahala amalannya. Beringat katanya bahwasanya ketika kita suka dipuji dan kita tidak suka dihina, dikritik oleh manusia, itu merupakan racun bagi kita dalam kehidupan kita yang akan membinasakan pahala amalan yang kita kerjakan. Pahala amalan yang kita kerjakan. Ingatlah bahwa Allah yang memberi ganjaran, bukan manusia. Dan beringat katanya bahwa saji yang bi ganjaran, yang bi pahala, yang bi nilai ibadah katanya adalah Allah kan manusia. Maka kerjakanlah ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, para sahabat dan warisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Al-ulama'u kata Rasulullah warasatul anbiya. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah, dan semoga Allah jauhkan kita daripada sifat riya, sifat takabur ketika kita melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang, mohon maaf.